Nama Tuhan. Saudaraku, saya ingin mengajak kita melihat satu ayat firman Tuhan yang luar biasa, yang perlu kita renungkan dan kita perlu pahami, dan kita perlu mengerti sedalam-dalamnya, sehingga sungguh kita boleh mengucap syukur dan kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudara siap diberkati oleh Tuhan? Amin ya. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Ayat tersebut adalah dalam kitab Roma. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan satu kali dan setelah itu kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bersama-sama 1, 2 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara, kalau kita lihat dalam Alkitab kita, saudara, dalam terjemahan Indonesia, maka di sini sepertinya memberi kesan kepada kita bahwa Allah turut. Kata turut itu berarti artinya bahwa seolah-olah kita yang jadi inisiator, bahwa kita yang bekerja, lalu Tuhan yang ikut-ikutan bekerja. Jadi seolah-olah bahwa kitalah yang punya inisiatif untuk bekerja. Kita yang bekerja, lalu Tuhan ikut-ikutan bekerja, turut bekerja. Nah saudara, saya mungkin juga singgung sedikit saudara dalam terjemahan beberapa versi terjemahan Inggris saudara. Rata-rata ayat ini menerjemahkan kira-kira begini. We know that all things work together for good. Artinya apa? Kita tahu bahwa all things work together, artinya segala sesuatu itu bekerja bersama-sama for good, mendatangkan kebaikan. Jadi dalam berbagai versi, dalam beberapa terjemahan, maka kalau diterjemahkan kira-kira artinya begini. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu saling bekerja atau bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Nah, sampai di sini pun kita akan, sebenarnya kita masih bingung karena seolah-olah bahwa segala sesuatu itu bekerja sama tanpa ada yang mengkomandokan. Seolah-olah segala sesuatu itu bekerja bersama-sama dengan sendirinya, kesannya seperti itu. Ya. Tetapi saudara, saya menemukan ada satu terjemahan yang luar biasa sekali saudara. Terjemahan tersebut, versi tersebut mengatakan begini. We know that God causes all things to work together for good. Kita tahu bahwa Allah lah yang menyebabkan segala sesuatu itu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi saudara, dengan demikian kita nyatalah bagi kita bahwa Allah lah yang menjadi inisiator. Allah lah yang memikirkan, Allah yang menjadi inisiatornya, dan Allah yang bekerja atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. All things. Jadi bukan hanya one things, two things, atau many things. Bukan hanya satu perkara, dua perkara, atau juga bahkan bukan dalam banyak perkara. Tapi dalam segala perkara Tuhan bekerja. Tuhan menjadikan segala perkara itu tadi bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa sekali bahwa ternyata Allah yang membuat segala sesuatu itu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saling bekerja. Jadi kata all things itu saudara, segala sesuatu itu berarti bahwa ternyata apakah itu perkara yang menyenangkan
perkara yang kurang menyenangkan, atau bahkan perkara yang paling menyakitkan dalam hidup kita, itu Tuhan memakai semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saudara, ada dalam satu pembahasan lain, saudara, ada seorang yang saya percaya ini juga adalah orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia menerangkan dalam Roma pasal 8 ayat 28 itu, dia mengatakan bahwa dalam pemeliharaannya, bahwa Allah, God orchestrate artinya Tuhan mengatur, orchestrate. Lalu dari orchestrate itu tadi, saudara, lalu muncul kata orkestra. Saudara, dalam sebuah orkestra, maka kita akan menemukan berbagai macam alat musik, dan kalau dipadukan akan menimbulkan keindahan yang luar biasa. Dalam sebuah orkestra, saudara, di situ berbagai sarana musik yang ada. Ada alat musik tiup, ya, alat musik tiup ini ada alat musik tiup dari kayu, misalnya kita mendengar seruling, flute gitu. Lalu ada juga dari logam, ya, saudara. Lalu ada juga alat musik apa, saudara? Alat musik gesek seperti biola yang terdiri dari string biola, lalu ada bass, kontrabas dan sebagainya. Lalu juga alat pukul seperti snare drum, bass drum, dan juga cymbals. Saudara, kalau pernah memperhatikan sebuah konser, saudara, orkestra, maka dalam setiap bagian-bagian ini itu tadi, kalau dia berdiri sendiri tidak enak. Coba saudara perhatikan. Kalau dalam sebuah orkestra yang ada hanya cymbals-nya saja, jadi teng gitu ya, sekali teng gitu ya, muncul sekali teng, lalu yang lain tidak ada. Jadi hanya satu perkara saja membuat orkestra tidak menarik. Atau yang ada hanya alat tiupnya saja, itu juga tidak menarik, saudara. Lalu kalau kita melihat, maka yang membuat menarik itu tadi adalah sarana orkestra itu tadi, itu terdiri dari berbagai jenis alat musik yang dipadukan menjadi satu keindahan yang luar biasa. Demikian juga dengan kejadian-kejadian dalam hidup kita. Kita tidak boleh melihat kejadian hidup kita hanya sepotong-sepotong saja. Kalau kita melihat kejadian hidup kita hanya sepotong saja, maka sepotong-sepotong itu tadi, kalau kita tidak kaitkan dengan potongan yang lain, maka potongan itu tadi juga sepertinya tidak punya arti apa-apa. Misalnya saudara mengalami kegagalan dalam hidup, saudara mengalami penderitaan dalam hidup, saudara mengalami satu kejadian yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Dan kalau saudara hanya melihat itu sebagai satu potongan dan tidak memiliki relasi dengan yang lain, maka kejadian itu tadi, saudara, itu akan membuat kita menjadi frustrasi dalam hidup kita. Dan kita melihat bahwa ini sepertinya kok hidup saya seperti begini gitu. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan dalam sebuah orkestra, saudara, maka dalam setiap alat musik itu tadi, ada saatnya dia muncul, lalu ada alat musik yang lain muncul. Wah, itu indah sekali. Misalnya kalau saudara perhatikan, misalnya dalam sebuah lagu, misalnya kadang-kadang kalau misalnya udah masuk ke, kalau ibarat lagu itu tadi, kalau misalnya udah sampai ke refrennya gitu ya, di situ kadang-kadang sudah suara itu bergemuruh, lalu muncul misalnya simbal teng gitu, waduh, luar biasa sekali. Ya. Sekali-sekali saja dia muncul. Demikian juga misalnya drumnya sekali-sekali muncul. Lalu ada saatnya musik gesek muncul. Semua itu ada tatanannya. Semua itu ada waktu-waktunya muncul. Dan ada saatnya sekali muncul bersamaan menimbulkan keindahan bunyi yang luar biasa. Saudara, dalam hidup kita juga, bukankah kadang-kadang dalam hidup kita sepertinya kesulitan-kesulitan misalnya bisa terjadi berbarengan. Bukan hanya kesulitan, saudara juga mungkin menerima sukacita bisa datang bertubi-tubi juga kan? Iya kan? Misalnya anak lulus, lalu saudara misalnya terima berkat, wah, bertubi-tubi. Lalu misalnya, wah, saudara dapat kabar yang baik, wah, ada sepertinya bertubi-tubi. Kalau misalnya yang sukacita itu bertubi-tubi, wah, alangkah kita sukacitanya, saudara. Tapi saudara, ada juga orang yang mengalami hal yang sepertinya bukan sukacita, tapi juga mungkin dalam kapasitas yang
Mungkin dibilang berat juga nggak terlalu berat. Tapi bilang ringan juga ya sedang. Ada orang mengatakan begini, kenapa ya pada saat yang bersamaan gas habis, token listrik habis gitu ya pada saat yang bersamaan. Lalu pas waktu uang nggak ada, tamu datang gitu ya. Ya mbak tamunya datang pada saat yang lain kayak gitu ya. Ini pas uang lagi nggak ada, token listrik habis, gas juga habis gitu ya saudara. Terus mau ini, pulsa juga habis juga pada saat yang bersamaan. Udah itu tamu datang gitu ya. Wah ini saatnya seperti bertubi-tubi hal seperti itu ya. Kenapa ya terjadi? Selalu bersamaan gitu ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata itulah cara Tuhan saudara. Tuhan itu meng-create, Tuhan itu mengatur segala sesuatu itu bekerja dalam hidup kita. Lalu ada satu kata saudara yang tidak boleh lepas daripada pengertian kita, bahwa segala sesuatu yang Tuhan desain, segala sesuatu yang Tuhan rancang, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tujuannya satu, yaitu mendatangkan kebaikan. Amin. Itu saudara. Maka kalau kita perhatikan, sekarang pertanyaannya begini, apakah orang Kristen, kalau kita menjadi Kristen, persoalan apakah dengan menjadi Kristen penderita kita terlepas dari penderitaan? Halo? Tidak. Saudara pernah nggak menemukan dalam Alkitab bahwa penderitaan orang Kristen itu banyak? Mungkin saudara belum pernah menemukan ayat itu sehingga saudara menuntut bahwa kalau menjadi Kristen nggak boleh menderita. Saya menemukan dalam Mazmur pasal 34 ayat 20. Ayo coba salah satu membaca, supaya jangan ada dusta di antara kita, bahwa memang itulah kata kitab suci. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Di sana kata penderitaan ditulis kemalangan atau masalah-masalah hidup. Ya, kalau nggak salah dalam bahasa Inggrisnya ditulis affliction. Ya, yang sudah menemukan boleh baca dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Ya, dimulai dari kata kemalangan. Siapa? Pak Jaya. Ya, silakan baca. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Saudara, itu kata kitab suci. Kemalangan orang benar. Orang benar itu adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Orang yang menaruh imannya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Kristus. Dan orang yang memang berjalan di dalam terang Tuhan. Itu orang benar. Tetapi saudara, ternyata menjadi orang benar tidak menjamin kita lepas daripada penderitaan. Ya, tetapi ada tetapinya. Gitu loh saudara. Tetapi ada tetapinya. Tuhan mengatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskannya dari semua itu. Artinya dalam kesulitan yang kita hadapi, Tuhan berkarya dan Tuhan pasti melepaskan kita daripada kesulitan. Makanya selalu Bapak rohani kita Pak Eratus Sabdono mengatakan semua dapat dilewati. Amin saudara, semua dapat dilewati. Jadi itulah sebabnya maka kita tidak mengajarkan jemaat itu, ya yang penting kalau kamu mengalami kesulitan, berdoa pada Tuhan, alami mujizat Tuhan, semua diatasi dengan mujizat. Saudara, itu membuat kita tidak dewasa saudara. Saya bukan tidak percaya mujizat, saya juga adalah orang yang mengalami mujizat dalam pelayanan saya. Dulu saudara ada seorang bapak, dia minta kepada saya, doakan anak saya. Kalau nggak salah waktu itu sakit hernia Pak ya. Ya. Karena besok akan dioperasi katanya. Di salah satu rumah sakit. Saya sebutlah Siloam. Ya, rumah sakit Siloam. Jadi malam itu kita doakan. Gitu. Nah keesokan harinya saudara, kira-kira saya lupa apakah itu sekitar jam 9 atau sekitar jam 11. Saya dapat telepon dari ayahnya gitu, dari bapak ini tadi. Dia bilang, Pak, shalom Pak Immanuel, gini Pak Pendeta gitu. Iya, shalom Pak, gimana kabar? Oh, waduh luar biasa Pak, luar biasa. Dalam hati saya, apa yang luar biasa gitu? Saya juga kaget. Wah luar biasa, Allah kita memang hebat, Allah dahsyat gitu ya. Ya, iya Pak, kenapa Pak? Dalam hati saya ada apa ini? Saya pun kaget juga gitu. Dia bilang, Pak, puji Tuhan, anak saya Pak setelah kita berdoa semalam diperiksa dan harus nyarinya operasi. Tapi dokter mengatakan, mana penyakit? Nggak ada penyakitnya.
Tidak ditemukan penyakitnya. Padahal sebelumnya dokter mengatakan ini harus dioperasi. Gitu saudara. Tetapi tidak ditemukan penyakitnya. Artinya penyakitnya udah nggak ada. Artinya sudah divonis oleh dokter sehat sembuh. Gitu saudara. Jadi jangan saudara pikir, jangan saudara bilang bahwa saya tidak percaya kepada mujizat. Tetapi yang saya mau beritahu adalah kita diajar oleh Tuhan jangan sedikit-sedikit mujizat. Lalu apapun yang kita hadapi kita minta mujizat daripada Tuhan. Mujizat. Tuhan yang lebih tahu apa yang kita perlukan. Sampai hari ini saya percaya kalau memang dalam kesulitan yang saudara hadapi, kalau Tuhan menyatakan mujizatnya, itu pun kehendak Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi mujizat yang kedua yang bisa Tuhan nyatakan adalah melalui kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara bisa tanggung, itu kan mujizat. Amin. Dimana kalau orang luar mengatakan, udah kalau gini saya udah nggak sanggup lagi nih, udah bunuh diri aja gitu, mati aja gitu. Tapi saudara kuat, tegar, wah itu mujizat. Jadi jangan mujizat itu hanya katakan, wah sakit sembuh gitu ya. Bukan hanya itu mujizat, tetapi saudara, ketika saudara dapat menanggungnya, saudara kuat menanggungnya, itu mujizat ya. Puji Tuhan. Amin Pak Jeffrey. Ya puji Tuhan ya, luar biasa. Ya Tuhan menolong kita dengan berbagai cara. Dan satu hal yang pasti, Tuhan terus berkarya, Tuhan terus bekerja dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Nah sekarang yang perlu kita persoalkan, apa itu kebaikan? What is good? Apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini? Kalau orang dunia mengatakan kebaikan itu adalah kebaikan, jadi kebaikan yang dialami oleh orang dunia, mereka pikir kebaikan itu adalah kalau hidup lancar. Kalau hidup kita bebas dari masalah, kalau kita diberkati secara jasmani, kalau tidak ada kesulitan dalam hidup kita, nah ini kebaikan. Tetapi saudara, kebaikan seringkali apa yang baik di mata Tuhan, di mata manusia, belum tentu baik di mata Tuhan saudara. Dan apa yang baik di mata Tuhan, seharusnya itulah yang kita terima, sekalipun sepertinya tidak sesuai dengan akal kita. Saudara, salah satu yang dimaksud dengan kebaikan di sini, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan adalah, kebaikan di sini adalah bagi kita sebagai orang percaya, dalam setiap persoalan yang kita hadapi mendatangkan kebaikan. Artinya di situ kita dilepaskan daripada ikatan dosa. Jadi ikatan-ikatan dosa yang mengikat kita itu dilepaskan saudara. Dengan kata lain, penyucian. Dengan kata lain, pengudusan. Jadi saudara, kita disucikan oleh Tuhan. Melalui masalah yang kita hadapi, kita disucikan lagi oleh Tuhan. Kalau begitu, apakah yang menyucikan kita adalah masalah kita? Oh, tentu tidak. Yang menyucikan kita bukan masalah kita yang menyucikan kita. Yang menyucikan tentunya kuasa Tuhan. Saya pernah sampaikan saudara, ada 3 sarana utama yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menyucikan kita. Pertama saudara, darah Yesus. Darah Yesus menyucikan kita. Lalu yang kedua saudara apa? Kuasa Roh Kudus yang menyucikan kita saudara. Lalu yang ketiga apa? Kuasa firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, maka Roh Kudus bekerja, dia menyucikan hati kita. Nah, dan yang sebenarnya kalau kita boleh tambah satu lagi, tapi sebenarnya memang sarananya 3. Tetapi Tuhan memakai sarananya yang Tuhan pakai. Tuhan memakai apa? Peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, maka ketiga sarana itu tadi dia bekerja untuk menyucikan kita. Seringkali saudara, dalam peristiwa-peristiwa yang paling menyakitkan, justru di situ Tuhan sedang membentuk karakter kita, saudara. Karakter kita. Bapak rohani kita Pak Erastus pernah menyampaikan salah satu contoh ilustrasi nyata saudara, di mana ada seorang pria, wah itu sifatnya kasar sekali, ya dengan istri semena-mena gitu ya. Tapi dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang bertobat menjadi orang kasar setelah melalui satu peristiwa yang menyakitkan bagi dia. Yaitu ternyata dia terbiasa kasar kepada setiap orang. Kali itu dia kasar tapi salah alamat. Dia kasar kepada anggota marinir.
Apa yang dilakukan oleh anggota marinir? Langsung ditampar, diajar oleh marinir, gebukin oleh marinir ini tadi. Tapi saudara, heran bin ajaib, sejak saat itu pria ini tadi dia berubah, bertobat. Sepertinya Tuhan berbicara dalam hatinya. Kamu tahu selama ini kamu melakukan KDRT buat istri kamu. Tuh rasanya KDRT itu ya seperti ini. Nah, dia membuat dia bertobat. Jadi apa saudara? Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, kalau bagi orang yang belum terlalu mengenal Tuhan pun sesuatu yang menyakitkan itu mendatangkan kebaikan, apalagi bagi kita yang hidup dalam Tuhan. Pasti segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin saudara. Amin. Mendatangkan kebaikan. Dengan kata lain, kebaikan di sini selain daripada kita disucikan, pengertian lain daripada baik di sini adalah kita semakin disempurnakan, kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara tahu apa bedanya Tuhan Yesus dengan orang Farisi, saudara? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus orang suci bukan? Suci, ya. Orang Farisi dia sok suci. Nah, itu saudara. Jadi Tuhan Yesus suci, tapi orang Farisi sok suci. Saudara perhatikan, apa bedanya sikap Tuhan Yesus dan orang Farisi terhadap orang berdosa? Tuhan Yesus yang adalah suci, dia bergaul dengan orang berdosa. Dia menjadi teman dari orang berdosa. Ya, dia dekat dengan mereka, makan bersama-sama dengan mereka. Dia hidup dengan orang berdosa, tapi dia tidak hidup dalam dosa. Tuhan Yesus dekat dengan orang-orang berdosa, tetapi dia tidak melakukan dosa yang dilakukan oleh orang-orang berdosa itu. Dia tetap suci, tapi dia tidak menghindarkan dirinya daripada orang-orang berdosa. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang yang suci. Dia hidup di tengah-tengah orang berdosa. Dia menyentuh orang yang berdosa. Dia hidup di tengah-tengah orang berdosa, menjadi berkat bagi orang berdosa. Tapi dia dirinya sendiri juga tetap tidak berdosa. Dia tetap suci. Beda dengan orang Farisi, saudara. Beda dengan orang Farisi, mereka sok suci, menjaga dirinya tetap kelihatan suci. Mereka berpakaian yang luar biasa, pakaian-pakaian yang khusus, menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang agamais gitu loh. Pakaian-pakaiannya, wah betul-betul dari pakaiannya aja terlihat, wah ini rohaniwan, kira-kira begitu. Tapi begitu ketemu dengan orang berdosa, misalnya ini siapa? Oh, pemungut cukai, najis, gak boleh dekat dengan dia. Nanti kalau salaman dengan dia, saya juga akan kena najisnya gitu. Lalu ini siapa? Lalu ini adalah siapa? Oh, ini terkenal orang berdosa nih. Oh, dia langsung menghindar. Dia bilang nggak boleh bersentuhan dengan saya. Saya ini orang suci. Sebab kalau kamu menyentuh saya, maka kesucian saya akan hilang. Ya, derajat saya akan turun sehingga kita nggak boleh bersentuhan. Gitu. Itu orang yang sok suci, saudara. Apalagi ketemu dengan wanita yang tidak benar. Dia bilang, najis, luar biasa gitu. Wah, dianggap ini adalah orang yang terkutuk dan dia tidak mau dekat dengan mereka. Bersentuhan juga tidak mau. Tetapi saudara, Tuhan Yesus bersentuhan dengan orang berdosa, bersentuhan dengan orang penyakitan, bersalaman dengan orang penyakit kusta, dan dia tetap hidup suci di hadapan Tuhan. Kita juga harusnya begitu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak bersentuhan dengan orang lain. Saudara, kita menjadi anak-anak Allah, maka mau tidak mau, konsekuensinya kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita mau tidak mau harus bersentuhan dengan orang lain. Supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Bagaimana mungkin kita bisa jadi berkat bagi mereka kalau kita tidak bersentuhan dengan mereka? Saudara, tidak sedikit juga orang Kristen begitu, saudara, tidak mau berurusan dengan orang lain. Saudara perhatikan, kan ada orang-orang tertentu gitu ya. Mereka Kristen, tapi misalnya bangun pagar tinggi-tinggi di situ supaya orang tidak mengganggu dia. Dan dia mengatakan, saya tidak ganggu kamu dan saya juga, kamu jangan ganggu saya. Jadi ada orang yang betul-betul tidak mau bersentuhan dengan orang lain. Ada begitu ya orang tertentu ya Bu Lina ya. Jadi rumahnya pagarnya bangun tinggi-tinggi. Pokoknya dibuat seaman mungkin
supaya orang lain jangan masuk, jangan mengganggu dia. Dia mengatakan begini, saya tidak ganggu kamu, kamu jangan ganggu saya. Nah, supaya dia memastikan orang itu tidak mengganggu dia, maka di depannya biasanya juga ditaruh di situ anjing herder yang setia. Wah, anjing herdernya betul-betul dia cintai, sayangi. Dia bilang, saya lebih percaya pada kamu daripada manusia, gitu ya. Nah, saudara, orang seperti ini dia tidak bersentuhan dengan orang lain. Dia memang tidak merugikan orang lain, tapi dia juga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara tahu nggak, orang seperti ini, dia mati dan hidup, ada bedanya nggak, saudara? Orang seperti ini, dia mati dan hidup, ada bedanya? Nggak ada bedanya. Waktu dia hidup juga orang tidak merasakan arti kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Kamu tahu si Anu, katakanlah namanya si A gitu. Oh, yang mana? Oh, itu yang rumahnya itu. Wah, tapi dia nggak pernah keluar loh, nggak pernah bersapaan. Dia nggak pernah berurusan dengan siapapun juga. Tapi dia juga memang tidak merugikan siapapun juga gitu. Orang seperti ini, saudara, hidup tidak dirasakan oleh orang lain. Bahkan ketika dia mati pun, oh dia udah mati. Oh ya, tapi kayak nggak rasa apa-apa ya, biasa aja gitu ya. Rasanya matahari tetap terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Sepertinya nggak ada goncang, nggak ada peristiwa apa-apapun juga. Nah, saudara, jadi segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu artinya, saudara, menjadi baik itu artinya ada dua hal penting, saudara. Kalau kita menjadi baik, pertama, hidup kita yang kudus itu menyenangkan hati Allah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup yang baik atau hidup yang suci itu tadi, atau hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu tadi. Yang kedua, cirinya adalah menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Menjadi berkat bagi orang lain. Di keluarga juga, contohnya mungkin saudara, keluarga besar kita, saudara. Di keluarga besar kita kan macam-macam gitu ya. Ya, ada orang yang ya biasanya juga kalau udah keluarga besar begitu. Ya, itu memang seperti satu orkestra juga gitu. Macam-macam juga tabiatnya gitu ya. Ya, ada sih yang memang juga yang selalu bisa merugikan orang lain. Yang seperti apa katanya? Seperti ulat bulu. Kalau dia ada, yang lain jadi gatal rasanya gitu ya. Ini kok nggak sejahtera gitu ya, karena tingkah laku dia gitu. Tetapi ada juga yang itu tadi, dia tidak mau diganggu dan tidak mau mengganggu yang lain. Tetapi yang ketiga, saudara, yaitu dia betul-betul menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Saudara, menjadi baik untuk kebaikan kita, itu berarti, saudara, bahwa Tuhan mau melalui semua yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan membentuk kita supaya kita menjadi pribadi yang sempurna, menjadi pribadi yang seperti dengan Tuhan Yesus, saudara. Dan dengan demikian hidup kita boleh menjadi berkat. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita pun juga begitu, saudara. Kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Sebagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang berdosa, seharusnya kita juga belajar seperti itu, saudara. Menjadi Kristen artinya kita tetap hidup kudus, tetapi, saudara, kita mengasihi orang yang berdosa. Kita mengasihi orang berdosa, tetapi kita tidak melakukan dosanya, saudara. Dulu ada seorang pemuda, saudara, yang dia mengatakan, waduh, kita mau menjangkau orang-orang yang berjudi dan peminum, dia bilang. Jadi supaya dengan demikian, supaya kita bisa menjangkau mereka, kita juga harus ikut minum-minuman dengan mereka, gitu katanya. Jadi kita juga harus minum-minuman juga, jadi supaya mereka nggak canggung bicara dengan kita, gitu. Nah, jadi pertama-tama, jadi dia sepertinya nekat begitu. Jadi masuk ke sarang mereka, ya udah minum bareng, gini-gini. Lalu katanya orang itu tadi diinjili, dilayani. Lalu yang diinjili itu tadi sudah mulai bertobat, dia mulai meninggalkan minuman dia. Tapi malah dia jadi peminum. Yang lain udah bertobat, malah dia sendiri yang susah lepas gitu, malah jadi peminum. Atau malah dia yang jadi pemain judi yang lebih utama. Nah, saudara, tentunya memang kita, artinya begini, saudara, kita tidak menghindari orang penjudi, bukan berarti bahwa kita juga ikut bersama-sama menjudi dengan dia. Itu pasti tidak benar, saudara. Demikian juga dengan pemabuk, kita mengasihi orang pemabuk,
Artinya memang kita tidak menjauhi mereka, tetapi kita tidak mengikuti kegiatan mereka mabuk, itu kita tidak ikuti. Saudara, kalau kita ikuti, ya itu sama artinya apa saudara? Ya memang kita harus menjadi seperti anak-anak, tetapi kita tidak ngompol seperti anak-anak, gitu ya saudara. Kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka di sini kita melihat, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara perhatikan ya saudara. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa kemalangan orang benar, penderitaan orang benar, banyak atau sedikit? Banyak, gitu saudara ya. Lalu kita melihat, lalu kalau begitu apa bedanya orang yang percaya kepada Tuhan dengan tidak percaya kepada Tuhan? Kalau orang benar kemalangannya banyak. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga kadang-kadang justru orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kemalangan mereka bisa kurang loh. Bukankah itu yang pernah terjadi dalam Mazmur pasal 73 saudara? Di mana ada seorang yang mengatakan begini. Dia mulai berkata dalam hatinya, kalau begini saya sia-sia beribadah. Kenapa sia-sia beribadah? Karena katanya, aku memperhatikan ada orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, hidup mereka kelihatan lebih lancar, usahanya lebih lancar, dagangnya lebih lancar, mereka sehat-sehat dan pada mereka gemuk. Artinya gemuk itu sehat gitu saudara, yang sehat. Nah sementara aku, kata penulis Mazmur ini tadi, sementara aku setia kepada Tuhan. Kalau begini saya sia-sia beribadah kepada Tuhan. Masalah saya banyak, kemalangan saya banyak, masalah sini berganti, datang terus. Kalau begini sia-sia dong saya beribadah. Sia-sia saya beribadah. Nah, tetapi saudara, tapi untunglah orang ini tadi tidak berhenti sampai di situ. Lalu dia mengatakan, untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya, apakah memang benar orang yang setia beribadah itu adalah orang yang buntung, yang kurang beruntung, atau apakah memang benar orang yang tidak setia kepada Tuhan itu memang benar-benar untung? Lalu dia mengatakan, untuk itu katanya aku naik ke tempat yang tinggi. Artinya dia ingin meneliti, lihat dari tempat yang tinggi, apakah sebenarnya benar-benar demikian terjadi. Lalu dia mulai mengatakan, dan dia mengatakan pemazmur ini tadi, aku memperhatikan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan itu tadi, yang kelihatannya hidup mereka itu beruntung itu tadi, yang badannya gemuk-gemuk tadi, yang usahanya lancar itu tadi, sepertinya tidak ada masalah terjadi dalam hidup mereka. Aku mulai memperhatikan hidup mereka katanya. Ternyata Tuhan menempatkan mereka di jalan yang licin, sehingga mereka satu persatu mengalami kejatuhan. Artinya saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan iri kepada keberhasilan orang yang di luar Tuhan. Amin. Jangan saudara, jangan iri ya saudara ya. Saudara kalau misalnya memperhatikan, wah ini orangnya hidupnya nggak benar, korupsi gitu, tapi dia kok sejahtera gitu, nggak sakit-sakit. Saya malah kurang sejahtera, sakit, naik motor ditabrak pula gitu, jatuh gitu ya. Ini saya benar-benar gimana sih begini gitu ya? Gimana nih piye? Kumaha jadina ya? How can it be? Bagaimana bisa ini terjadi gitu kan ya? Nah saudara, tapi ingatlah saudara, maka orang yang tidak takut kepada Tuhan, sekalipun mereka kelihatan beruntung, itu beruntungnya hanya sebentar saja. Sesudah itu apa? Yang datang kebuntungan yang datang. Amin saudara. Iya, jadi jangan pernah berkata sia-sia saya beribadah. Jangan pernah berkata demikian ya. Jangan pernah ucapkan. Dalam hati pun jangan muncul gitu. Aduh sia-sia saya beribadah. Jangan saudara. Jangan. Kalau saudara katakan begitu, Tuhan mau tukaran tempatnya dengan mereka gitu. Kalau di tantangan seperti itu, saudara mau nggak? Udah kalau begitu kamu oke, tukar tempat dengan mereka deh. Ya kamu yang jadi ini orang kaya rayanya, terkena koruptornya. Tapi setelah itu apa? Wajahmu tampil di TP gitu ya. Menggunakan seragam orange gitu ya. Saudara, berapa lama dia menikmati? Tapi setelah itu ditampilkan di TV saudara, mengenakan seragam orange gitu. Waduh, puji Tuhan sampai saat ini saya tidak menggunakan orange gitu ya. Wah, puji Tuhan saudara.
Lebih baik kita hidup benar. Firman Tuhan mengatakan 1 Timotius 6 ayat 8 apa? Asal ada makanan dan pakaian cukup. Iya, asal ada makanan dan pakaian cukup. Artinya begini saudara. Ya, saya berdoa supaya seluruh jemaat diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tapi punya hati yang sederhana. Asal ada makanan, pakaian cukup. Amin saudara. Saya sungguh saudara. Ya, kita doakan juga usaha saudara. Usaha yang saudara jalani itu biar diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dalam pekerjaan saudara, saudara menerima berkat yang berlimpah-limpah. Kalau saudara bikin usaha saudara itu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tetapi hati saudara tidak terikat kepada berkat jasmani, tetapi hati saudara tetap terikat kepada Tuhan. Dan saudara tetap mengatakan asal ada makanan pakaian cukup. Artinya saudara, berkat yang saudara terima itu sudah lebih daripada cukup. Sebab orang yang tidak menyadari bahwa semua kalau prinsipnya asal ada makanan dan pakaian cukup, kalau prinsipnya bukan seperti itu, ya kita lihat sekarang saudara. Ada orang yang sudah kaya sekali saudara, tetapi masih punya hati maling gitu. Saya pernah mendengar saudara, dalam satu minimarket itu ada ketangkap seorang maling saudara. Dia ngantongin, kalau nggak salah, 1 kaleng susu di kantongin. Kalau bukan kaleng susu atau 1 kotak susu gitu. Ditangkap. Saudara tahu pencuri malingnya siapa? Seorang wanita. Wanita yang bagaimana? Orang miskin, orang yang kaya raya. Orang yang banyak duit. Orang yang banyak duit masih mikir untuk nyolong gitu saudara. Ya. Kenapa begitu? Emang udah begini gitu. Jadi orang seperti itu saudara memang tidak pernah puas dalam hidupnya. Hartanya sudah berlimpah, dia merasa bahwa saya ingin menambah harta saya, dan dia tidak rela mengurangi hartanya walau hanya sedikit saja. Saya juga pernah mendengar seorang wanita saudara, dia udah kaya raya sekali. Ditanya, ibu kalau gitu ibu sekarang udah hidup berkelimpahan, berarti ibu hidupnya bahagia sekali. Hidupnya ibu itu udah berkelimpahan sekali, berarti ibu sekarang udah bahagia kan? Oh, dia bilang, oh tidak. Dia bilang untuk berbahagia katanya. Saudara tahu apa yang dia bilang? Untuk berbahagia, ya. Dia berkata, oke, I need little dollar. Saya butuh dikit lagi dolar gitu. Untuk bahagia, saya butuh dikit lagi dolar gitu. Padahal uangnya udah banyak banget, tapi supaya bahagia dia bilang apa? Saya butuh dikit lagi dolar. Dikit lagi gitu. Nah saudara, orang seperti ini nggak pernah puas dalam hidupnya. Ya. Kalau tidak salah orang seperti ini juga lah yang pernah akhirnya hidupnya mati mengenaskan. Mengapa saudara? Sebab dia hidupnya sangat hemat luar biasa. Jadi kalau pagi-pagi kalau ada makanan yang sisa, maka dia akan makan makanan yang dingin. Mengapa tidak dipanaskan? Sebab kalau dipanaskan berarti itu mengeluarkan gas. Berarti itu uang keluar. Dia bilang, wah berarti ini pemborosan, tidak boleh. Jadi mau nyalakan gas, oh tidak boleh. Gitu. Jadi dia makan nasi dingin, kenapa? Karena tidak boleh pemborosan. Sebab kalau dipanaskan berarti gas akan berkurang. Ini pemborosan, ini bisa mengurangi kekayaan. Gitu. Benar-benar ada orang yang seperti itu. Lalu ketika dia sakit, dokter mengatakan harus berobat. Dia bilang, kalau berobat berarti harus bayar pakai uang. Wah, nggak mau berobat. Karena dia tidak mau berobat, maka penyakitnya bertambah. Karena penyakitnya bertambah, maka dia bilang, wah dokter bilang ini sakitnya ibu, kakinya harus diamputasi begitu. Oh dia bilang enggak perlu, lebih saya tahankan aja gitu. Dan saudara, dia betul-betul hidup dalam penderitaan. Mengapa? Karena dia betul-betul tidak memiliki Tuhan. Maka yang menjadi sukacita dia adalah di luar daripada Tuhan. Nah saudara, hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan, ada 2 syarat penting yang harus kita miliki berdasarkan ayat ini tadi saudara. Apa syaratnya saudara? Bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau saudara mengalami penderitaan, saudara mengalami kesulitan, saudara mengalami hal yang menyenangkan, saudara mengalami hal yang mungkin juga sangat menjengkelkan, hal yang mungkin sangat mengecewakan saudara. Siapa di sini yang belum pernah kecewa? Hampir semua pernah kecewa. Cuma kekecewaan itu ada yang
sedang, ada yang mendalam sekali, ada gitu saudara. Saudara, segala sesuatu yang kita hadapi itu akan mendatangkan kebaikan dengan dua syarat. Yang pertama adalah kalau kita mengasihi Allah. Halo, amin. Kita mengasihi Allah. Jadi artinya begini saudara, kalau kita mengasihi Allah, maka segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, tidak peduli apapun yang terjadi dengan kita. Tuhan pasti sedang mendesain, Tuhan pasti sedang mengerjakan kebaikan bagi kita. Dan yang kedua adalah orang yang mengasihi Allah, yang syarat yang kedua adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya begini, orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah artinya saudara adalah orang yang telah beriman kepada Kristus. Saudara adalah orang yang telah memenuhi panggilan Tuhan menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau saudara anak-anak Allah yang mengasihi Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidup saudara itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi saudara. Sekarang saya mau sampaikan kepada saudara, apakah semua penderitaan itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang? Jawabannya tidak. Tidak bagi semua orang. Ada dua orang saudara. Ada dua orang. Satu orang yang mengasihi Allah, satu orang yang memang tidak mengenal Allah. Tentunya dia tidak bisa mengasihi Allah. Maka saudara, mereka mengalami penderitaan yang sama. Tapi penderitaan yang sama ini tadi akan membuat mereka memiliki hasil yang berbeda. Tentunya orang yang tidak mengenal Allah, mereka tidak mengasihi Allah, maka kesulitan yang terjadi dalam hidup mereka itu bisa mencelakakan mereka, bisa membuat mereka menjadi rusak. Tetapi kesulitan, penderitaan, kekecewaan, dan sebuah penderitaan yang dapat kita sebutkan yang terjadi atas diri orang percaya. Tetapi karena dia hidup mengasihi Allah, hidup dalam kebenaran, maka semua yang terjadi dalam hidupnya itu tadi, yang terjadi dalam hidup dia itu tadi, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi dia. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, makanya ada satu pertanyaan yang akan semakin berkurang dalam hidup kita. Saudara tahu apa itu pertanyaannya saudara? Ketika persoalan kesulitan datang dalam hidup kita, kalau dulu kita banyak menyampaikan pertanyaan ini, tapi makin lama makin berkurang. Bahkan sampai satu titik pertanyaan itu sudah tidak muncul lagi. Pertanyaan itu namanya adalah why? Mengapa? Mengapa Tuhan? Kok saya mengalami penderitaan begini? Saya sudah hidup benar. Mengapa? Mengapa begini? Itu saudara. Itulah sebabnya maka seorang orang Kristen yang terkenal, seorang reformator yang terkenal, Martin Luther, dia pernah berkata, there is no why in the heart of the true believer. Tidak ada kata mengapa dalam hati orang yang sungguh-sungguh percaya. Jadi saudara, ketika kesulitan datang, kita tidak lagi menyampaikan pertanyaan, mengapa Tuhan begini? Kok gitu? Kok jadi gini? Gitu ya. Tetapi saudara, pertanyaan yang kita sampaikan yaitu ada satu kata pertanyaan, yaitu apa? Artinya saudara, apa ini bisa dua hal. Satu, Tuhan, apa yang kau inginkan aku lakukan? Gitu saudara. Atau juga saudara, pertanyaan yang kedua, apa ini, bisa juga kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki melalui peristiwa ini? Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Itu saudara, dalam setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita, yaitu tidak ada kata mengapa, tapi yang adalah kata apa. Apa rencanamu Tuhan? Apa kehendakmu? Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan? Beritahu aku Tuhan. Gitu saudara. Itulah sebabnya maka jadi ketika kesulitan terjadi dalam hidup saudara, pertama yang saudara tanyakan adalah begini. Ketika saudara mengalami kesulitan, penderitaan, yang saudara tanya adalah begini, apakah aku mengasihi Allah? Itu saudara yang perlu kita pertanyakan. Seringkali mungkin karena kita kurang mengasihi Allah, lalu Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita, supaya Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang baik. Yaitu pribadi yang baik, salah satunya juga adalah mengasihi Allah lebih daripada mengasihi siapapun.
itu adalah orang yang baik di hadapan Tuhan, saudara. Orang yang baik di hadapan Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi siapapun juga. Kalau ada yang kita kasih lebih daripada kita mengasihi Tuhan, itu namanya berhala. Itu namanya berhala, saudara. Kalau kita lebih mengasihi hobi-hobi kita lebih daripada kita mengasihi Tuhan, maka hobi itu menjadi berhala kita. Kalau kita mengasihi rekreasi lebih daripada kita mengasihi Tuhan, maka rekreasi itu bisa menjadi berhala bagi kita. Bukan tidak boleh rekreasi, tapi segala sesuatu yang kita lakukan tidak boleh melampaui cinta kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya maka Tuhan terus mengajar kita supaya kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi siapapun juga. Itulah sebabnya maka Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita. Coba saudara renungkan ya. Semua di antara kita, semua kita pasti pernah mengalami penderitaan. Halo, amin? Amin ya. Saudara, coba saudara renungkan. Ketika saudara mengalami kesulitan dalam hidup saudara, ada sesuatu Tuhan sedang merubah karakter saudara, memperbaiki karakter saudara. Saya mau beritahukan begini saudara ya. Salah satu begini. Ternyata melalui kesulitan yang kita hadapi, Tuhan membentuk karakter kita, dan setelah Tuhan membentuk karakter kita, baru kita bisa hidup menjadi berkat. Saya memberitahu contoh saudara. Satu kali saudara, saya pernah mendengar bahwa ada orang yang kehilangan suaminya. Tentunya dia menjadi janda, dan dia menangis, dan mengapa hal ini bisa terjadi gitu. Itu memang betul-betul menjadi satu pertanyaan. Waduh, mengapa Tuhan mengambil suamiku gitu ya. Jadi saudara, semua orang yang memberikan nasihat, ya sepertinya itu hanya nasihat saja yang kosong, kata-kata yang bijaksana, tapi sama sekali tidak memberikan manfaat apa-apa. Sampai ada seorang yang memberikan nasihat, itu adalah seorang janda. Dia juga baru saja menjadi janda karena suaminya dibunuh oleh orang lain. Tapi untunglah itu dia bisa lewati penderitaan itu. Maka ibu yang janda ini tadi saudara, dia mendekati ibu ini yang baru jadi menjanda, dan ibu yang baru kehilangan suami ini, dia tahu tentang ibu ini tadi, bahwa ibu ini baru saja mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi dia tetap kokoh, dia tetap tegar. Dan ibu ini tadi, dia tidak banyak bicara. Dia hanya memeluk, dia bilang, ibu sabar. Hanya kata sabar saja, hanya tepukan di dadanya saudara, itu telah menguatkan ibu yang kehilangan suami ini tadi itu. Mengapa? Karena ada seorang wanita yang juga pernah mengalami kehilangan suaminya dengan cara yang tragis, tetapi dia tetap kokoh, dia tetap tegar, dan ibu ini tadi menjadi sangat-sangat dikuatkan melalui kehadiran ibu ini tadi. Apa artinya saudara? Saudara, kalau sudah mengalami penderitaan dalam hidup saudara dipakai oleh Tuhan menjadi lebih efektif untuk menguatkan orang lain. Apalagi orang yang mengalami kira-kira penderitaan yang kurang lebih sama. Saudara bisa menjadi lebih berkat, jadi berkat bagi mereka saudara. Amin saudara. Ya, amin saudara. Amin. Makanya saudara, saya sedikit lagi minta waktu. Ini ada sedikit lagi agak panjang, tapi saya udah mau selesaikan. Itulah sebabnya maka pemazmur di dalam Mazmur pasal 119 ayat ke-67. Ayo salah satu baca boleh. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-67. Ya. Ini sedikit agak panjang gitu ya. Tapi sebelum makan siang udah selesai. Dan udah pasti sebelum maghrib udah pasti selesai. Tapi kayaknya satu poin ini harus kita tuntaskan. Mazmur pasal 119 ayat 67. Salah satu kaum wanita baca. Siapapun juga, bacakan buat kita. Ya, sudah menemukan seorang wanita baca ya. Bisa ibu, bisa juga ini. Ya, silakan baca yang sudah menemukan. Siapa? Karen, sudah menemukan. 119 ayat 67. Ya. 119 ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tapi sekarang aku berpegang pada janji.
Ya, saudara, banyak orang yang hidupnya lancar dalam hidup, yang mengalami kelancaran dalam hidup. Tidak sedikit orang akhirnya menyimpang. Dia pikir, ya apa sih bedanya hidup dalam Tuhan dengan biasa aja gitu. Akhirnya mulai menyimpang. Lalu ayat 71, salah satu pria baca ayat 71. Ayat 71, Pak Robi Bapak boleh baca, silakan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Amin. Ternyata kalau kita bahwa aku tertindas itu asal kita hidup dalam Tuhan, ternyata itu baik bagi kita. Supaya kita belajar apa? Ketetapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya.